Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Khairul Syawal dengan NIM 60800121076 dari kelas BWKD. Di sini saya akan membuat video dokumentasi tentang pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Adapun bahan-bahan atau zat yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran tanah, dan 3. Pencemaran udara. Adapun pencemaran air adalah masuknya komponen energi atau zat tertentu ke dalam air yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai kegunaannya. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Sumber-sumber pencemaran air adalah 1. Limbah industri, 2. Penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu, 3. Limbah pertanian, 4. Limbah pengolahan kayu, 5. Penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut, 6. Rumah tangga dalam kurun limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi effluent yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Kemudian dampak-dampak pencemaran air adalah 1. Terhadap kehidupan biota air, 2. Terhadap kualitas air tanah, 3. Terhadap kesehatan, dan 4. Terhadap estetika. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Penyebab pencemaran tanah dapat disebabkan beberapa hal, antaranya bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang, misalnya plastik, kaca, logam, dan karet. Jika benda-benda tersebut tertimbun dalam tanah, maka struktur tanah menjadi rusak. Zat kimia, misalnya sisa pestisida dari pertanian yang meresap ke dalam tanah, ataupun sisa limbah industri dan rumah tangga seperti deterjen dan lainnya. Pengikisan lapisan humus topsoil oleh air, deposit senyawa asam dari peristiwa hujan asam. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atas. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam. Faktor alam adalah contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme.
Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Pencemaran udara penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Adapun berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain pembakaran, 2 proses peleburan, 3 pertambangan dan penggalian, 4 proses pengolahan dan pemanasan, 5 pembuangan limbah, 6 proses kimia, 7 proses pembangunan, 8 proses percobaan atom atau nuklir. Itulah tugas dan video dokumentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.